Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeni Kristinawati, Sarjana Teologi. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Tanjungan. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan B3 2025 LPTK IAKN Tarutu. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran kelas 4 dengan materi berjudul Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama istimewa. Selamat menyaksikan. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Luar biasa karena Tuhan memberikan kalian anugerah yang luar biasa. Diberikan apa anak-anak? Kesehatan. Diberikan apa? Sukacita. Sehingga hari ini kalian bisa berkumpul bersama untuk belajar dengan penuh semangat dan sukacita. Siapa hari ini yang bertugas untuk memimpin doa dan ujian? Yasmin, oke. Yasmin masuk. Ya, silakan. Ya. Hari ini harinya Tuhan. Yang lain tepuk tangan. 1, 2, 3. Hari ini hari harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari kita bersukaria. Amin. Terima kasih Yasmin, luar biasa. Akan absen dulu ya. Tina. Malabi. Grace. Berarti semua hadir ya. Hari ini tidak ada yang tidak masuk ya. Oke, luar biasa. Good job buat kalian semua. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari saya undang untuk berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri dengan sikap sempurna. Sudah siap? Dipersilakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini sebelum Yeni menjelaskan materi, ada satu pertanyaan. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Malabi. Karena manusia memiliki akal. Oke, tepuk tangan buat Malabi. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain karena manusia itu bisa berpikir. Kenapa bisa berpikir? Manusia memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apakah makhluk yang lain itu? Hewan. Satunya lagi tumbuhan. Apakah tumbuhan bisa berpikir? Tidak. Apakah hewan bisa berpikir? Tidak. Jadi kalian ini
biasa, kalian semua hebat, sudah bisa menjelaskan meskipun belum dibahas materinya. Oke, jadi anak-anak semua sudah pembelajaran kita hari ini yang pertama supaya kalian mampu membuktikan bahwa Allah atau Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu istimewa. Jadi kalian belajar supaya kalian bisa membuktikan bahwa Tuhan itu menciptakan kalian laki-laki dan perempuan itu sama-sama istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya supaya kalian sebagai ciptaan yang istimewa, kalian bisa mencari apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai ciptaan Allah yang istimewa. Ini akan menampilkan bagaimana proses Tuhan menciptakan alam semesta. Oke ya, sekarang melihat ya. Jadi ini mau menjelaskan bagaimana proses Tuhan itu menciptakan alam semesta. Yang pertama, siapa yang paham? Apa sih kejadian sebelum Tuhan menciptakan itu bumi seperti apa? Kosong. Sebelum kita ada, bumi itu kosong dan gelap. Lalu Tuhan menciptakan yang pertama apa kan? Hari pertama Tuhan menciptakan siapa yang masih ingat? Terang. Yang kedua, cakrawala. Cakrawala itu apa sih? Langit. Yang hari ketiga, daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat, apa? Matahari, bulan, bintang. Hari kelima apa Cak? Ikan dan burung. Nah, sampai di hari keenam Tuhan menciptakan manusia bersamaan dengan hewan darat. Jadi kalian diciptakan bareng. Kalau hewan darat itu apa aja? Ayam, terus anjing dan lain sebagainya. Itu hari keenam. Tuhan menciptakan kalian itu hari keenam. Siapa dulu tadi yang menciptakan sesuai kalian yang sudah lihat video tadi? Laki-laki, namanya siapa tadi? Adam diciptakan Tuhan. Bahannya apa? Tanah liat. Bagaimana caranya? Tuhan menciptakan Adam dengan dibentuknya lah dari debu tanah atau tanah liat tadi. Di hidungnya dibentuk, mulutnya, terus telinganya semua dibentuk. Setelah dibentuk sedemikian rupa, sudah kan bisa bergerak? Belum. Lalu Tuhan meniupkan nafas melalui hidung, lalu jadilah Adam. Lalu Tuhan berpikir tidak baik kalau dia seorang diri. Diambilnya lah tulang rusuk Adam saat Adam tertidur, lalu diambil tulang rusuknya dan dijadikanlah dia perempuan. Yaitu siapa? Jadilah mereka berdua, Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian 2, Kejadian 1 ayat 27, di sana manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Siapa yang tahu? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, seperti yang dijawab oleh Abdi tadi, bahwa manusia ini diberi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu apa saja? Kasih,
Apa aja? Kasih, kesucian, dan akal budi. Makanya manusia itu istimewa dari makhluk ciptaan yang lain karena dibekali apa tadi? Sifat-sifat Allah. Manusia mempunyai kasih. Siapa yang tidak mempunyai kasih? Kalian kalau temennya sakit mengasih enggak? Kasihan enggak? Kasihan. Berarti kalian mempunyai sifat Allah. Kalian cenderung berbuat baik atau berbuat tidak baik? Berarti kalian mempunyai sifat Allah yaitu kesucian. Kalau kalian tidak bisa, lalu kalian berusaha tidak? Berusaha. Berarti kalian mempunyai sifat Allah yaitu akal budi, sehingga kalian menggunakan akal budi untuk berpikir. Ya toh? Ini yang membuktikan bahwa Allah menciptakan manusia itu istimewa. Lalu tugasnya apa? Apakah yang disampaikan Kenzi tadi derajatnya laki-laki lebih tinggi dengan menurut kita lebih tinggi atau sama? Sama. Menurut Teresia, laki-laki lebih tinggi atau sama? Sama. Oke. Menurut Abi, laki-laki lebih tinggi atau sama? Sama. Oke. Jadi kalian hebat. Apa yang membuktikan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi atau sama? Derajatnya itu sebenarnya sama, teman-teman. Yang membuktikan apa? Di dalam Taman Eden, tadi Adam dan Hawa ditaruh di mana sama Tuhan? Di Taman Eden, ya kan? Setelah dibentuk ditaruh di taman apa? Eden. Di sana tugas manusia, laki-laki dan perempuan itu apa? Menjaga, apa aja? Merawat seluruh yang ada dan mengolahnya untuk kelangsungan hidup. Apakah berbeda dengan laki-laki dan perempuan di sana? Tidak, sama, mempunyai tanggung jawab yang sama, saling menolong. Umpamanya laki-laki yang berat, perempuan yang membantu. Jadi kalian laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama, sehingga di mata Tuhan kalian ini sama-sama berharga. Kalian ini sama-sama istimewa, tidak berbeda, sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama di mata Tuhan. Mempunyai akal budi yang sama, dibekali sifat yang sama. Siapa yang belum paham? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, nanti Ibu Guru akan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan per kelompok, dan jadi nanti masing-masing presentasi maju ya. Nanti masing-masing maju ke depan. Baiklah anak-anak, pembahasannya kalian sudah selesai diskusi dan sudah mulai jawaban. Sekarang Bu Yeni mau kelompoknya Nina. Oke, masih depan sekali. Siapa yang presentasi? Yang besar. Selamat siang. Saya positif yang dapat mendapatkan di sekolah dan di gereja perempuan menyambung mobile sekolah gereja membaca sekolah membantu dan mengangkat ujian gereja menyanyi menyapu dan berdoa dan menjelaskan. Oke, terima kasih. Lanjut kelompoknya Pak Abid, silakan. Siapa yang mau presentasi tugasnya? Silakan. Ini ayo. Ya, silakan. Selamat siang.
sekolah melaksanakan PR kelas yang bisa menggunakan kelas yang biasa dijelaskan. Sekian diskusi kami yang dapat dilakukan. Oke, terima kasih. Sekarang tinggal satu kelompok lagi. Silakan. Dari kelompoknya siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Monggo maju cepat. Yuk. Selamat siang semuanya. Kami akan menjelaskan hal-hal yang positif yang dapat dilakukan di rumah, dari sekolah, dan di satu lagi-lagi. Membantu membersihkan atau cuci motor di rumah. Dua, membantu membersihkan kamar tulis di sekolah. Tiga, sekolah di rumah. Orang tua, satu, membantu ibu menyapu di rumah. Tiga, membantu guru menulis di sekolah. Tiga, sekolah di musola. Oke, bertemu lagi. Jadi anak-anak masih semangat? Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masih semangat? Masih. Yang mana yang ini? Oke, yuk. Semua menyibuka. Yuk, semangat ya. Belajar tentang Tuhan yang menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, itu sama-sama istimewa. Yang pertama, apa tadi? Jadi sudah tidak ada yang namanya perbedaan. Bu, saya laki-laki derajatnya lebih tinggi. Tidak ada. Semua sama, berharga di mata Tuhan. Jadi ada 3 hal yang penting yang kalian bisa pelajari hari ini. Yang pertama, kenapa manusia ini istimewa? Apa tadi yang pertama? Manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Di mana manusia dibekali 3 sifat Allah. Apa tadi? Kasih, kesucian, dan akal budi. Sehingga manusia ini istimewa, berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, baik laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Merasa nggak hidup kalian dipelihara oleh Tuhan? Laki-laki merasa
Tidak, tapi Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan sama, mempunyai tugas yang sama pula. Di dunia ini kalian harus melakukan semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab sebagai manusia yang sudah diberi keistimewaan oleh Tuhan. Jadi kalian segambar dan serupa dengan Allah, mempunyai tugas yang sama yang dilakukan dengan tanggung jawab dan diberkati Allah yang sama, sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan. Kalian harus semangat sebagai makhluk yang sudah diberi keistimewaan. Semangatnya apa, anak-anak? Semangat apa? Hidup yang lebih baik. Hari ini baik, besoknya lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup. Kalau ingin selalu diberkati. Baiklah anak-anakku, hari ini Kezi, manusia, laki-laki dan perempuan, derajatnya lebih tinggi siapa? Sama. Jadi kalian sama-sama istimewa. Ayo, yang istimewa ini masing-masing dari kalian mempunyai bakat yang diberi oleh Tuhan. Mbak Kinan pinter nyanyi, sampai ikut lomba ke mana-mana dapat juara. Ikut mendongeng ke kabupaten dapat juara. Ayo, yang lain Abi, renang, itu sampai ke kabupaten. Farel juga renang. Apa bahasa Inggris. Kalian semua ini mempunyai bakat yang diberi oleh Tuhan. Istimewa. Ayo, gali terus bakatnya. Keistimewaannya dicari terus. Supaya apa? Hidup kalian menjadi lebih baik dan berguna untuk semua orang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi semangat buat kalian untuk menggali potensi diri menjadi anak yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, ada tugas dari teman kalian untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, silakan yang bertugas hari ini memimpin doa. Siapa? Grace. Silakan Grace. Sini aja dengar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Grace. Oke, anak-anakku semua, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Semoga kalian semangat menjadi anak yang berguna. Oke, baiklah.